Satu. Tekan. Apa iki? Iki. Shalom. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita semua datang kepada Tuhan untuk beribadah pagi hari ini. Saya ingin bacakan satu pasal ayat Alkitab. Bapak Ibu bisa menyimak di layar. Saya akan bacakan dengan cepat. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di dalam tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu pada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam mukaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Bersama kita akan berdoa, mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami percaya Engkau Allah yang besar, dan iman kami percaya Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah keselamatan hidup kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang sujud menyembah ke hadapan-Mu, sebab Engkau yang layak terima pujian, layak terima penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau memberkati ibadah kami pagi hari ini, dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya jemput Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri. Haleluya, segala pujian, kemuliaan bagi Dia, Allah kita yang besar. Tuhan
tahu bahwa pertolongan Tuhan tak pernah habis dari hidup kami. Oleh karena itu Tuhan berkati setiap kami yang menundukkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Berkati kami Tuhan, supaya kami menerima kebenaran firman-Mu dengan lengkap. Kuasai hati dan pikiran kami untuk kami tundukkan kepada kebenaran firman. Kami siap untuk firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Semuanya baik, sehat? Baik. Ini urut ya, kayak tentara ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya ingin melanjutkan pembelajaran kita, perenungan kita yang diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan 16 yang bertema orang percaya yang berkenan kepada Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa bagaimana sikap orang percaya dalam kesementaraan. Betul ya? Masih ingat apa saja sikap kita yang harus kita lakukan? Satu, tabah, ya. Satu, tabah. Yang kedua, percaya. Yang ketiga, mengejar perkenanan Tuhan, terus hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, hari ini gimana sih orang percaya yang berkenan kepada Tuhan itu? Bagaimana yang real yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan terus berkenan kepada Tuhan? Karena perkenanan itu sangat penting. Memang ada bagian yang Tuhan kerjakan, tetapi ada juga bagian yang harus kita kerjakan sehingga kita orang-orang percaya hidup berkenan kepada Tuhan. Saya rindu pagi hari ini setiap jemaat GKP yang terkasih adalah jemaat yang dikasih Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan fokus kepada pengajaran demi pengajaran. Kita akan runtut terus di dalam 2 Korintus yang besok akan dilanjutkan 2 Korintus yang kesekian. Sebelum saya lanjut, saya teringat kemarin ketika goes, kami ngobrol dengan beberapa orang yang memang bekerja di Kesbangpol. Kami ngobrol tentang biasa lah ya, ngomong yang viral-viral hari ini, bagaimana tentang dunia intelijen dan sebagainya. Yang menarik bagi saya adalah justru mereka orang-orang yang non-Kristiani justru malah berpikir begini, menasehatkan kepada saya supaya Pak, yang terpenting adalah bagaimana masing-masing pemimpin umat, Pak Pendeta, gereja-gereja itu harus fokus kepada pengajaran yang benar. Sebab apa yang mereka amati adalah ketika pengajarannya keliru, ya tindakannya menjadi keliru, betul ya? Ada begitu banyak orang yang mengklaim ini bukan dari agama saya, tetapi yang berbuat juga dari agama yang sama dengan mereka. Ada oknum-oknum, didasari dari apa? Pengajaran yang keliru. Pemerintah memberikan nasihat kepada tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin agama yang lain, supaya apa? Fokus kepada pengajaran yang benar, fokus kepada pengajaran yang sehat, supaya apa? Umat atau masyarakat yang beragama ini dibawa kepada sesuatu yang benar, bukan menyalahi aturan pemerintah, bukan malah mendongkel pemerintah yang ada, bukan bertindak anarki dan menurut keinginan dan kebenaran masing-masing. Bagian kami hamba-hamba Tuhan di tempat ini dan bagian saudara sebagai jemaat Kristen yang ada di Indonesia ini adalah salah satu bagian kecil di mana kita berjalan menurut ajaran Kristus dan memberikan teladan kepada mereka bahwa kita berjalan dalam kebenaran sehingga tindakan kita bisa dijadikan contoh. Amin. Kekristenan menjadi filter oleh ajaran-ajaran lain supaya lihat itu loh orang Kristen tidak pernah aneh-aneh gitu ya. Terus hidupnya ini menjadi filter tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita tuh disorot orang. Ajaran kita dilihat orang bahwa ini loh orang Kristen, tindakannya seperti ini, punya hukum kasih. Sehingga ketika dianiaya dalam tanda kutip tetap kasih yang keluar. Ini menjadi filter yang hebat. Saya berharap orang-orang Kristen di Indonesia, umat-umat Tuhan di GKP ini, dalam masyarakat pun bisa jadi berkat dan menunjukkan kasih Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lihat bersama-sama. Saya dan Bapak Ibu akan membacanya sesuai dengan apa yang akan saya sampaikan di pagi hari ini supaya tidak mengulang pembacaan berulang kali. Orang percaya yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan,
Yuk kita bersama-sama melihat satu bagian yang terpenting. Langsung saja, lepaskan saja. PowerPoint saja. Semua anak sudah di sana. Apa sih yang orang percaya perlu lakukan? Jangan curang. Wah, langsung ya. Apa sih sikap orang percaya yang bisa kita lakukan supaya kita berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, jangan curang. Ayat 11 sampai 13. Bisa terbaca tulisannya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Orang percaya yang berkenan kepada Tuhan, prinsip yang pertama yang harus kita lakukan, jangan curang. Kenapa jangan curang? Perhatikan di sana. Kata yang pertama, hai orang Korintus. Rupanya Paulus itu sudah mencoba berdialog dengan orang-orang Korintus dengan cara yang lembut, dengan dengan isi hati yang selembut mungkin. Ini aku katakan dengan tetesan air mata gitu ya. Kalau dalam 2 Korintus yang pasal pertama, kedua itu kan betul-betul kita melihat bahwa hati Rasul Paulus yang lembut itu disampaikan dengan baik. Tetapi kok melihat bahwa orang-orang di Korintus belum ada perubahan, maka saya sangat tertarik dengan tiga kata pertama ini. Hai orang Korintus, ada tanda serunya di sana. Artinya dia tidak lagi, yuk jemaat Korintus, ayolah berubah, terimalah aku benar-benar rasul loh gitu. Tapi enggak, ada tekanan khusus. Rasul berkata, hai orang Korintus, seperti mengagetkan, seperti menghenyakkan bahwa, woi, sadar gitu ya. Orang Korintus dibuat sadar apa maksud dari Rasul Paulus. Perhatikan di sana. Bagi Rasul Paulus dan hamba-hamba Tuhan yang melayani, mereka itu punya hati yang lebar bagi jemaat di Korintus. Kenapa perlu disampaikan oleh Rasul Paulus? Ingat minggu kemarin disampaikan bahwa rupanya jemaat di Korintus ini lebih condong kepada pengajar-pengajar palsu. Orang-orang yang selama ini menuntun masuk dan menelusur dalam jemaat di Korintus, mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan mereka sempat membuat cara berpikir orang-orang di Korintus tidak menghargai Rasul Paulus sebagai pemimpinnya dan bapak rohani bagi mereka. Menyesatkan mereka perlahan demi perlahan. Oleh karena itu Paulus seperti mengagetkan, mengejutkan mereka dan berkata, hai orang Korintus, sadar maksudnya gitu loh. Di hati kami itu ada selebar-lebarnya kami punya ya. Hati kami itu lebar sekali untuk kamu. Artinya apa? Hati Rasul Paulus itu ada bagi jemaat Korintus. Ketika mereka dalam persoalan, 1 Korintus dimulai dengan persoalan-persoalan yang luar biasa. Itu semua yang menangani Paulus. Paulus ngerti. Di sana dia menaruh belas kasihan. Di sana Rasul Paulus menaruh perhatian khusus bagi jemaat. Makanya dikatakan, bagi kamu ada tempat yang luas. Hati kami terbuka lebar bagi kamu. Tapi perhatikan, bagaimana jemaat Korintus? Tetapi berlawanan dengan yang di atas ya. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit. Paulus menunjukkan perbandingan bahwa bagi kami itu, hati kami itu lebar, luas, ada tempat yang cukup luas untuk jemaat di Korintus. Tapi kenapa kami punya tempat yang sempit di hati kalian? Oleh karena itu Paulus ngomong kepada jemaat di Korintus ini, maka sekarang supaya timbal balik, biar seimbang ya, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hatimu selebar-lebarnya.
Kenapa saya katakan ini curang? Ada ketidakseimbangan antara pemimpin dan yang dipimpin. Bagaimana Rasul Paulus meneteskan air mata, bergumul kuat, memberikan pengajaran-pengajaran yang terbaik kepada jemaat. Jemaat Korintus malah nggak ada perhatian, hatinya sempit untuk ini. Karena apa? Adanya ajaran palsu, adanya guru-guru palsu yang membuat mereka bergeser cara pandang mereka, nggak lagi kepada Kristus, nggak mau lagi ikut ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus, tetapi apa? Mulai ikut ajaran-ajaran yang menyesatkan. Paulus berkata, ayolah jangan curang. Aku kasih hati lebar untuk kamu. Masa kamu nggak mau kasih gampangnya gitu ya? Sekarang aku seperti bicara kepada anak-anakku, buka hatimu yang lebar-lebar untuk aku. Apa sih makna kekiniannya bagi kita? Bukankah seringkali ini juga ketika ini firman Tuhan yang berkata kepada kita, Tuhan itu punya hati yang lebar bagi kita. Ada pergumulan kita menjerit kepada Tuhan, betul? Ketika sakit gak sembuh-sembuh kita meneteskan air mata, Tuhan sembuhkan aku. Ketika ada pergumulan yang berat, gak ada orang yang tahu, kita meneteskan air mata dalam kesendirian, Tuhan tahu. Tapi berapa banyak dari antara kita justru tidak menaruh Tuhan begitu banyak di dalam hati kita. Ini yang saya katakan seringkali kita curang. Kalau butuh datang kepada Tuhan, ya, kalau orang lagi dalam pergumulan, di mana ada ibadah saya akan ikut. Ya biasanya nggak pernah berdoa sering, hari ini berdoa 5 kali sehari, bahkan 10 kali sehari. Supaya apa? Ditolong Tuhan. Tuhan tolong nggak? Tuhan tolong. Tapi perhatikan ketika hidup kita mulai membaik, kita mulai jauh dari Tuhan. Ini yang namanya curang. Ketika ada pergumulan, kita rajin ke gereja, belum punya pekerjaan, rajin ke gereja. Seringkali itu yang terjadi. Ketika dikasih pekerjaan, job mulai banyak, proyek mulai banyak, sebentar aku gak ke gereja dulu, ada banyak pekerjaan. Baca Alkitab berkurang, berdoa berkurang, kenapa? Banyak pekerjaan. Halo Bapak Ibu, bukankah ini salah satu yang menyebabkan kita jauh dari Tuhan? Kita curang dengan Tuhan. Kembali poin ini mengingatkan, kalau kita orang percaya Yesus sungguh-sungguh dan mau berkenan kepada Tuhan, jangan curang, ayo seimbang. Kalau Tuhan punya hati yang lebar untuk kita, Dia punya waktu yang luas untuk kita, 24 jam kita berdoa, Tuhan akan terima. Tuhan menuntut kepada hati kita masing-masing. Apakah Tuhan punya tempat yang luas di hati kita? Artinya Tuhan bebas melakukan apa saja kehendaknya dalam hidup kita. Masing-masing Bapak Ibu, yang muda yang tua, cek dalam hati kita. Masing-masing, apakah saya termasuk orang yang curang? Atau saya termasuk orang yang benar di hadapan Tuhan? Yang jujur di hadapan Tuhan. Oh, hatiku lebar untuk Tuhan. Tuhan mau apa? Silahkan. Ataukah hari-hari ini kita menyimpan banyak hal? Kita mulai jauh dari Tuhan dalam hal-hal tertentu. Hari ini saatnya kita berpaling, bertobat bersama-sama. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Masa kita nggak begitu mengasihi Tuhan? Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan curang dengan Tuhan. Sebab ketika kita curang, apakah kita sedang menganggap bahwa Tuhan itu curang kepada kita? Mazmur berkata, Tuhan tidak pernah berbuat curang. Tetapi seringkali kita menganggap Allah curang. Contoh yang paling gampang adalah gini. Kadang-kadang kita bergumul, pergumulan kita. Kita minta ini dijawab sesuai dengan keinginan kita. Kalau Tuhan gak jawab sesuai dengan keinginan kita, kita berkata bahwa Tuhan gak baik. Ini namanya curang. Padahal ada yang namanya kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau kita berdoa sampaikan semua pergumulan kita kepada Tuhan, tapi ingat, serahkan jawaban doa itu kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan menjawab A gak apa-apa Tuhan, mau jawab B gak apa-apa Tuhan, mau jawab C gak apa-apa Tuhan. Yang penting saya sudah berdoa kepada Tuhan. Itu artinya berdoa dan berpasrah kepada Tuhan. Jangan lagi curangi Tuhan. Kalau bersyukur, datanglah rajin ke gereja. Kalau ada pergumulan, datang ke gereja.
ibadah dengan sungguh-sungguh, dekat sama Tuhan. Kalau ada berkat, dekat sama Tuhan. Amin. Baik ada pergumulan sedikit, dijawab Tuhan. Semuanya harus dekat dengan Tuhan. Hatinya buka lebar-lebar. Ketika kita membuka hati lebar-lebar, Bapak Ibu dan saya akan merasakan dan peka akan kehendak Tuhan. Tuhan maunya apa itu kita jadi tahu. Karena apa? Kita buka hati yang lebar. Tapi kalau kita buka hati lebar hanya untuk keinginan kita yang nggak bisa mengerti kehendak Tuhan. Jadi yang pertama, orang percaya yang berkenan kepada Tuhan itu jangan curang. Ngomong di sebelahnya, jangan curang. Puting, jangan curang. Nah, gitu ya. Yang kedua, apa? Jangan kompromi. Lihat ayat 14 sampai 16. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Kata yang saya berikan warna kuning ini menarik. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan pasangan. Ini identik dengan yang namanya jodoh. Jadi seringkali nas ini digunakan untuk pernikahan, menasehatkan. Itu tidak salah. Tetapi hari ini saya rindu membawa kita lebih banyak lagi, lebih luas lagi, tidak hanya berkutat kepada pasangan yang seagama atau tidak seagama. Tapi ini lebih daripada itu. Karena apa? Ketika melihat konteks nas ini bukan masalah jodoh saja. Ini masalah ajaran-ajaran. Ini masalah orang-orang yang membawa kita ke sebuah ajaran tertentu, kepada kehidupan tertentu. Dalam firman Allah yang hidup, Alkitab bahasa sehari-hari ya, berkata begini. Janganlah terikat kepada orang yang tidak mengasihi Tuhan. Jadi yang pertama dikatakan pasangan, yang berikutnya terikat kepada terikat kepada orang yang tidak mengasihi Tuhan. Dalam bahasa Inggris, saya tidak bisa bahasa Inggris, digunakan kata yoke. Ingat kata ini untuk apa? Ini adalah cook. Bapak Ibu pernah lihat sapi seperti ini? Ini loh yang namanya cook. Kalau kita gambarkan sesuai dengan nats itu, gambarannya begini. Kalau yang satu seiman, yang satu tidak seiman, yang satu percaya Yesus, yang satu tidak percaya Yesus. Pertanyaan saya, cara berpikirnya berbeda atau tidak? Padahal ini punya satu orang, saya petaninya. Sapi yang satu itu pengennya nganan terus, hawane nganan terus. Sapi yang kiri, hawane ke kiri terus kalau jalan. Disatukan, kira-kira lari kemana sapi ini? Lari di mana siapa yang kuat, betul ya? Oh kalau sapi yang sebelah kiri dikasih makan terus dan lebih gemuk, mungkin dia akan nyeret cepat gini ya. Yang kanan akan keseret ke kiri. Dikatakan pasangan ini seperti ini Bapak Ibu. Yang artinya apa? Jangan kamu merupakan pasangan, jangan kamu terikat kepada orang yang tidak mengasihi Tuhan dalam hal apa? Untuk tujuan seumur hidupmu. Firman ini tidak melarang kita bergaul dengan siapa saja, tidak. Tapi firman ini memberikan prinsip kepada kita, jangan kita terikat. Tahu kata terikat seperti itu? Berarti ada dalam kehidupan kita selamanya, yang akan menentukan arah jalan hidup kita. Jangan, oh Pak saya punya komunitas, ada goes, ada motor, ada mobil, ada macam-macam. Silakan, tetapi ingat, jangan terikat, jangan mengikatkan diri kepada satu komunitas atau satu orang. Itu sahabatmu sih, tapi kalau Anda mau menjadikan sahabat itu seumur hidup, menentukan jalan hidup kita, lebih baik nanti lepaskan. Firman Allah berkata,
Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Sama-sama sapi sih, gitu ya. Punya tujuan yang sama di depan, tujuannya Pak Tani. Tetapi kalau masing-masing tidak taat, masing-masing punya pemikiran sendiri, maka yang susah Pak Tani ya. Maunya itu, bajaknya itu lurus. Tapi gara-gara sapi ini nggak kompak, punya pikiran yang beda, siksa jadi. Narik gini, narik kono, nggak sesuai dengan keinginan si pemiliknya. Begitu juga kehidupan kita, ketika kita terikat dengan orang yang nggak mengasihi Tuhan, nggak percaya Yesus Kristus, maka hidup kita nggak sesuai, nggak bisa berkenan kepada Tuhan. Tuhan pengennya gini loh, tapi kita menaruhkan hidup dan jalan hidup kita kepada orang yang nggak percaya Yesus. Ini yang dilarang oleh firman Tuhan. Jadi sekali lagi, firman Tuhan tidak melarang kita bergaul dengan lain agama. Tidak. Bergaulah dan jadilah berkat. Tetapi prinsip harus kita miliki. Jangan sampai cara berpikir orang-orang yang tidak kenal Tuhan, cara hidup mereka, cara mereka memecahkan persoalan menurut mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita ikuti. Ini yang dilarang oleh firman Tuhan. Ketika kita menaruh dia seumur hidup, ya kita akan menjadi orang seperti orang yang itu, orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau orang itu atau pribadi itu atau kelompok itu atau ajaran itu yang kita taruh sebagai kuk di dalam kehidupan kita. Makanya ada penerapan praktis masalah jodoh, boleh. Kalau jodohmu nggak seiman, kita menikah bukan hanya dengan cinta, tetapi ada bagian-bagian ke depan yang tidak bisa diatasi oleh cinta. Ada prinsip-prinsip kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu lebih di atas segala cinta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu pentingnya orang mempunyai pasangan yang seiman. Itu penting. Baik agama Kristen maupun di agama lain pun sama. Pengennya apa? Seiman. Tujuannya apa? Ini loh, supaya ada tujuan yang tercapai. Di agama manapun pasti pengennya seperti itu. Supaya apa itu loh? Jalannya lempeng, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perhatikan kenapa Rasul Paulus ngomong jangan terikat dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus atau orang yang tidak percaya. Perhatikan Rasul Paulus memberikan pernyataan seperti ini. Persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Di dalam terjemahannya kebenaran dan ketidakbenaran gitu ya. Kedurhakaan, lawannya. Apa persamaannya terang dan gelap? Kalau kita anak terang, berarti tidak ada kegelapan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita dalam kegelapan, maka tidak ada terang dalam hidup kita. Mereka tidak bisa disatukan. Salah satu akan kalah. Apa persamaan dari Kristus dan Belial? Belial itu kata lain dari setan. Begitu Rasul Paulus mengkontraskan antara pasangan atau rekan kita, orang yang kita ajak untuk seumur hidup, memberikan panduan dan arah dalam hidup kita. Menyamakan apa persamaannya Kristus dengan Belial, Kristus dengan setan. Kemudian apa bagian orang percaya dan tidak percaya? Bapak Ibu, ini membuat kita mengerti bahwa bagian orang percaya apa? Surga. Bagian orang yang nggak percaya Yesus, neraka. Surga dan neraka, apa persamaannya? Gak bisa digabungkan menjadi satu sampai kapanpun. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang terakhir Paulus berkata, apa persamaan yang terdapat antara bait Allah dan berhala? Pertanyaan ini adalah pertanyaan retorik. Sebenarnya jawabannya kita tahu bahwa nggak ada persamaannya, betul ya? Nggak ada persamaannya. Jadi ketika semua kita hidup bergaul dan menentukan cara pandang kita, cara hidup kita kepada orang lain yang nggak percaya Yesus, itu keliru. Firman Tuhan ngomong tidak cocok, itu tidak benar. Karena nggak ada yang bisa disamakan. Hari ini ketika kita bergaul, iya. Mungkin kita kecocokannya sama-sama suka main bola.
sama-sama suka makan mie ayam, tidak ada persoalan. Tetapi ketika mulai membicarakan cara pandang atas kehidupan, cara pandang atas Tuhan dalam hidup kita, itu sudah berbeda. Nggak bisa kita akhirnya bersama-sama seumur hidup. Bapak Ibu kasih Tuhan. Contoh yang simpel begini. Masing-masing kita paling tidak punya 3 komunitas paling kecil ya. Di grup WA mungkin. Yang punya grup WA. Perhatikan bahwa tidak semua grup itu menjadi berkat bagi kita. Satu kali tentukanlah bahwa grup ini kok membuat hidup kita kacau. Kiriman-kirimannya buruk, gitu. Mungkin alumni apa teman-teman yang cowok-cowok, gambarnya porno, video-video macam-macam. Ketika Anda mempunyai prinsip, kasih nasihat, tolong dong jangan begini, jangan begini. Kalau tetap, ya jangan tetap di situ. Ambil sikap keluar. Pasti ada teman-teman yang jabrik. Kenapa metu ini? Oh, sorry, aku memang keluar. Saya melakukannya di beberapa grup alumni, saya keluar. Karena saya nggak nyaman. Ini kok isinya kayak gini. Saya keluar. Saya ngomong sorry, nggak nyaman. Nanti ini ada sesuatu yang penting, ada orang keluarga teman meninggal, tolong saya dijabri. Jadi sampai sekarang kalau ada teman orang tuanya meninggal atau siapa, langsung jabri, kita bersama-sama urunan untuk menyumbang teman atau saudaranya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tentukan sikap. Jangan biarkan sampah-sampah itu memotori kehidupan rohani kita. Amin. Sampah itu mulai dari mana? Dari mata, dari telinga. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kalau itu nggak membangun, keluar. Ingat satu prinsip di mana pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu orangnya baik-baik, anak-anak muda orangnya baik-baik, tapi gara-gara WA-nya isinya macam-macam, pikirannya itu lama-lama teracuni karena pikiran itu seperti tanah, Bapak Ibu. Ditanamin apa aja hidup. Ya, tanamin pohon kelapa, tumbuh pohon kelapa. Ditanami mangga, tumbuh mangga. Ditanami ganja, tumbuh ganja. Itu pikiran kita. Artinya kembali bahwa punyailah prinsip dalam bergaul. Punyailah prinsip sehingga tidak terpengaruh oleh orang-orang lain. Jangan kompromi. Apalagi dengan yang namanya dosa. Jangan pernah kompromi. Yang ketiga, yang terakhir, jangan menduakan Tuhan. Orang-orang percaya yang mau berkenan kepada Tuhan jangan pernah menduakan Tuhan. Kita baca bersama-sama 16b sampai 18. 1, 2, 3. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang muda Tuhan, Anda itu anak-anaknya Tuhan. Amin. Loh, diangkat jadi anaknya Pak Jokowi, mungkin kita udah senang gitu. Ini anaknya Tuhan yang punya langit dan bumi. Amin. Penguasa dari segala sesuatu. Yuk kita lihat bersama-sama. Tadi dikatakan apa perbedaan dengan bait Allah ya? Apa perbedaan antara bait Allah dan neraka? Kalau bait Allah ini Bapak Ibu, bait Allah artinya Allah diam di sana. Bapak Ibu itu adalah baitnya Tuhan, rumahnya Tuhan. Tubuh kita adalah Bapak Ibu adalah rumahnya Tuhan. Dari pikiran dan kehendak kita semua ini rumahnya Tuhan. Artinya rumah di mana Tuhan berkuasa di dalamnya. Perhatikan pernyataan luar biasa ini. Aku akan diam bersama dengan mereka. Tuhan itu akan diam bersama dengan Bapak Ibu. Diam itu artinya bukan menenggeger, bukan. Tetapi Tuhan itu tinggal dengan nyaman dan tetap di dalam setiap hidup kita. Ayo Tuhan yang mana yang mau seperti itu? Kita ini orang berdosa loh. Tetapi ketika terima Yesus,
Tuhan itu diam bersama-sama dengan kita. Rasa nggak ada Tuhan dalam hidup kita? Perhatikan, bukan hanya diam, dikatakan di sana hidup. Jadi nggak meneng. Hidup artinya apa? Tuhan itu bergerak loh di kehidupan kita. Tuhan menjadi motor, Tuhan menjadi penggerak dalam hidup kita, melakukan semua hal yang baik dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan tuh nggak diem, Roh Kudus tuh nggak diem dalam hidup kita terus diem. Bukan. Dialah yang menjadi sumber penggerak dalam hidup kita. Bapak Ibu punya hikmat melakukan hal yang baik, Allah yang memberikan hikmat. Yang belajar online bisa menangkap pelajaran itu karena ada Tuhan dalam hidup kita yang hidup. Kalau Tuhan mati, Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Dia diam dalam kita, Dia hidup dalam hidup kita, dan perhatikan, menjadi Allah mereka. Kata Allah di sana adalah kurios. Kurios itu artinya penguasa tertinggi dalam kehidupan kita. Jadi Allah diam, punya tempat di dalam hati kita. Itu Tuhan. Yang kedua, hidup bergerak, memberikan inspirasi, memberikan pertolongan ketika kita punya persoalan. Yang ketiga, dia menjadi penguasa tertinggi dalam hidup kita. Loh, kok nggak keren Tuhan kita? Kalau di rumah kita, saya tanya, pernah kedatangan tamu Bapak Ibu? Pernah ya, sering dia mungkin ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap tamu? Pak Sigit, kalau ada tamu, diapain Pak? Kopi, good. Terus? Kopi itu apa? Jajanan, oke. Ada lagi? Bualen apa belum? Bualen. Silakan masuk duduk. Masuknya di mana Bualen? Ruang tamu ya. Oke. Ada yang masuk Pak, masuk langsung dapur Pak. Seperti kami ya. Langsung Pak dapur. Oke, terus? Apa lagi? Disuguhi seperti Pak Sigit tadi ya, apa yang punya dikeluarkan gitu ya. Mungkin bahan-bahan mentah dikeluarkan, terus suruh masak dia malah dia. Saya tanya, paling lama berapa lama kita menerima tamu? Ada yang menerima tamu 24 jam? Oh iya Pak, ini tamu istimewa boleh. Ada yang sampai 2 hari tamunya. Besok ngobrol, di kopi ini, dijajani, saudara. Oh iya Pak, ini karena keluarga jauh Pak dari Kalimantan datang. Oke, ada yang bertamu seminggu. Sabun isu kayak kopi mana, awan kayak kopi mana, tukang gedang goreng, sesuk mendoan gitu. Seminggu. Saya tanya, kalau bapak-bapak menikmati itu, pertanyaan saya bagaimana dengan ibu-ibu? Iki tamu gak mulai-mulai, tujuannya apa gak jelas gitu ya, pasti ya. Pak, kapan pulang ini tamu? Kan gitu ya. Kenapa? Dia tamu. Kalau statusnya tamu, ada kala waktu, ada jangka waktu. Tamu kok setahun? Gak bisa. Ada jangka waktu. Oh, berapa minit di sini ya? Mau cari pekerjaan. Aku mau daftar ini mungkin 3 hari. Oke, 3 hari gitu ya. Kok gak mulai-mulai? Oh, mungkin seminggu gitu. Sebulan gak pulang kita usir gitu ya. Kamu tuh maksudnya gimana? Gak pulang-pulang katanya tamu. Kalau tamu itu ada periodenya, kapan dia akan pulang, paling lama kita yang tentukan berapa lama dia tinggal di rumah kita. Itu tamu. Dan tempatnya hanya di ruang tamu. Kalau kita sayang, kalau kita menghormati tamu, kita kasih teh panas, kopi panas seperti Pak Sigit, ben bali rada suwi. Gitu ya. Tapi perhatikan, tapi kita harus pulang. Gak mungkin tamu kita suruh masuk ke kamar kita, ngobrol di kamar kita aja, enggak. Tamu ada tempat khusus. Tapi perhatikan, kalau Tuhan kita jadikan tamu, ya sudah, kita membatasi kuasa Tuhan atas rumah tangga kita. Oh Tuhan, hanya di sini sajalah Engkau berkarya. Untuk masalah pekerjaanku sajalah Tuhan. Pekerjaan selesai, terima kasih Tuhan, Engkau sudah tolong pekerjaan saya menjadi lancar. Kalau Tuhan hanya kita jadikan dokter dalam hidup kita, kalau sudah sembuh ya sudah. Siapa yang kalau orang-orang sembuh sehat kan dokter? Gak ada. Tuhan, saya sudah sembuh, terima kasih. Selesai. Tetapi perhatikan, Tuhan bukan tamu dalam kehidupan kita. Seharusnya Tuhan menjadi tuan pemilik rumah tangga kita. Amin.
Kalau Tuhan menjadi pemilik rumah tangga kita, Dia berkuasa di kamar kita, Dia berkuasa di dapur kita, Dia berkuasa di ruang tamu, di semua sudut rumah kita Dia berkuasa. Dan Dia pemilik dan pengatur rumah kita. Maka damai sejahtera akan melingkupi hidup. Nggak ada lagi orang yang bersungut-sungut, nggak ada lagi orang yang hidup benar karena tahu ketika di dapur ada Tuhan, ketika di kamar ada Tuhan. Megigiran kayak bujuni, ada Tuhan, Pak, enak sungkan. Jadi ada kontrol dalam hidup kita karena kita tahu bahwa Tuhan menjadi Allah kita, kurios kita, penguasa tertinggi dalam hidup kita. Setiap kita butuh otoritas. Kalau kita menghormati otoritas yang tidak terlihat, kita bisa menghormati otoritas yang terlihat. Kalau kita menghormati Tuhan, ini namanya takut akan Tuhan. Tuhan gak kelihatan, tapi saya melakukan sesuatu dengan benar. Kenapa? Saya dilihat oleh Tuhan. Kesadaran ini loh membuat Bapak Ibu bekerja di mana saja bisa tunduk kepada pimpinan. Kenapa? Sadar bahwa aku bekerja bukan untuk sekedar pimpinan yang kelihatan, tapi ada Tuhan yang gak kelihatan. Kalau Bapak Ibu menjadi pekerja, akan menjadi pekerja yang jujur dan baik. Kenapa? Tahu bahwa ada Tuhan bersama kita. Perhatikan di sana. Jadi ini kerennya Tuhan dalam hidup kita. Dia diam, Dia hidup, Dia menjadi penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Paulus menegaskan kembali, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dari orang-orang yang selama ini kamu ajak berjalan bersama-sama dalam hidupmu. Saya tidak berkata bahwa kau harus menceraikan, bukan, ini bukan konteks cerai. Betul-betul ini merupakan kalau ada di hidupmu orang-orang yang mempengaruhi sahabat-sahabatmu yang gak percaya Kristus, tapi nilai-nilai dan pandangan mereka menjadi cara hidupmu, keluarlah. Komunitas yang buruk, keluarlah. Kemudian dikatakan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan ya. Pisahkanlah, keluar, pisahkanlah. Jangan takut dianggap sombong, kok memang sombong gitu ya. Betul. Pokoknya sombong itu gak enak, aku suwi ora sombong. Gitu kan enak ngomongnya. Aku suwi ora sombong. Sekali-sekali sombong aku metu. Jangan menjamah apa yang najis. Selama ini kita orang-orang percaya punya nilai-nilai, punya garis-garis, oh yang ini haram, yang ini najis, bukan soal makanan ya. Firman Allah menegaskan kepada kita, kalau kita tahu bahwa teman kita, di lingkungan kita, orang-orang yang ada bersama dengan kita sedang melakukan hal yang najis, ya jangan ikut-ikutan. Jangan membenarkan diri dengan yang namanya toleransi, menghargai, Pak. Enggak. Kalau itu najis, jangan dijamah. Ini prinsip. Daripada sekali menjamah keterusan, gitu ya. Lebih baik jangan. Kalau kita sudah paham, Tuhan sudah ingatkan kita, itu nggak boleh, jangan lakukan. Lihat dikatakan, maka aku Tuhan akan menerima kamu. Ini loh perkenanan Tuhan. Setiap kita mengejar, setiap kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau ada di antara kita sedang mengalami hal tertentu yang membuat hidup kita, cara pandang kita salah, keluarlah dari sana. Pisahkanlah dirimu dan jangan menjamah apa yang najis. Perhatikan janji Tuhan sini. Dan aku akan menjadi Bapamu. Wow, sangat keren. Tuhan itu mengangkat kita, mengadopsi kita menjadi anak. Kalau kita anaknya Bapa di surga, apa sih yang nggak bisa kita minta kepada Tuhan? Asal sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan protek kita, Tuhan lindungi. Salah satu contoh yang paling gampang itu kalau Tuhan sudah berfirman, Dia tidak pernah ingkar. Tuhan pernah berfirman kepada orang-orang Israel bahwa aku menjadi Allahmu, engkau menjadi umatku. Aku akan melindungi engkau, memberkati engkau dari segala bangsa-bangsa. Bangsa yang mengutuk engkau akan kututup. Perhatikan, kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan melindungi. Sampai sekarang Israel oyo opo tetap eksis. Diserang berapa negara pun tetap maju. Bukan karena dia hebat, tapi ada janji Tuhan Sang Bapa di atas segala Bapa yang ada bagi kita. Kembali ke atas bahwa kita semua bait Allah, artinya bait rumah punya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin Bapak Ibu disolimi orang lain, jangan takut, ada Bapak kita yang tahu. Bapak Ibu dalam pergumulan yang begitu berat, jangan pernah undur dari Tuhan.
Karena ada Bapa di surga yang akan menolong kita. Tapi ingat, jangan menduakan Tuhan. Keluar dari hal yang buruk. Nah, Tuhan saja. Jangan pakai sistem keseimbangan, nanti akhirnya jadi apa? Dualisme. Oh ya Tuhan, tapi ya alternatif ini bisa nggak ya? Wah, pakai ini doa-doa yang lain. Enggak. Tuhan saja, karena Tuhan punya banyak jawaban dalam kehidupan kita. Amin. Dia Bapa kita. Dia tidak ingin diduakan oleh siapapun. Tentukan sikap kita, mau Tuhan atau enggak. Kalau mau hidup berkenan kepada Tuhan, hanya satu solusi, jangan menduakan Tuhan. Tetap Tuhan Yesus selamanya. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan kita luput dari persoalan, tapi Tuhan menjanjikan kita kekuatan dan jalan keluar atas persoalan kita. Itu lebih dari cukup. Sering saya sampaikan, jangan pernah Bapak Ibu berdoa minta dijauhkan dari pergumulan. Gak akan diberkati Tuhan, gak akan dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Sampai kita mati, kita akan berdekatan dan berdampingan dengan persoalan. Yang perlu kita doakan adalah, Tuhan, apa rencanamu atas persoalan ini? Tuhan, apa kehendakmu Tuhan atas persoalan ini? Beri kekuatan, beri jalan keluar, supaya aku melewati masa ini. Level 1 lewat, kasih persoalan lagi. Level 2 lewat, sehingga hidup kita itu teruji atas ketekunan dalam persoalan, dan perkenanan Tuhan menjadi bagian dari kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo masing-masing kita koreksi diri. Apakah kita selama ini menduakan Tuhan? Oh ya Tuhan, ya klenek, saya harap tidak ada. Ya Tuhan, tetapi ya pikiranku dewi. Oh iya sih, saya tahu ada persoalan ini, tapi kita nggak lari ke Tuhan. Persoalan itu kita pikir sendiri, kita ini sendiri. Stop, itu menduakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Lihat jalan-jalan Tuhan terbuka bagi setiap hidup kita. Akhirnya orang percaya yang berkenan kepada Tuhan, apa saja tadi? Jangan curang, jangan kompromi, jangan menduakan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan mengerti, Tuhan peduli kok kepada kita. Tuhan gak pernah melalaikan persoalan kita. Jadi jangan berpikir untuk ingkar dari jalan Tuhan. Jangan mengambil alternatif untuk hidup menurut cara orang-orang duniawi yang kita tarik bersama-sama dengan kita. Mungkin pasangan anak muda yang sedang mencari jodoh ini juga perlu kita sikapi. Jangan pokoknya ngejar usia karena umur Pak deadline udah ini gitu. Kemudian sudah mentok. Udah siapa saja pokoknya kakinya 2. Jangan. Tuhan selalu punya rencana yang terbaik. Jangan menduakan Tuhan, karena itu menentukan seumur hidupmu. Tetap berkenan kepada Tuhan atau tidak. Amin. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Oh Tuhan, terima kasih. Kadang-kadang kita bergumul, dan saat pergumulan itu kita mengalami jalan buntu. Seringkali berkata, Tuhan, Engkau di mana saat aku seperti ini? Mengapa ini harus terjadi dalam hidupku? Seringkali kita bertanya, Tuhan, apakah aku berkenan kepada Tuhan? Mari sadari bersama-sama bahwa Tuhan mau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tentukan sikap kita hari ini. Buka hatimu lebar-lebar. Lihat karya Tuhan dan kasih Tuhan itu dekat dengan hidupmu. Dia sayang denganmu. Dia perhatian denganmu. Hanya kita yang terlalu sibuk memikirkan diri sendiri. Kita yang terlalu sibuk mengerjakan bagian kita seolah-olah kita mampu menghadapi segala sesuatu. Ada Tuhan, libatkan Tuhan, buka hatimu lebar dengan Tuhan, dan lihatlah Tuhan berkarya penuh dalam hidupmu, membahagiakan engkau. Taruhlah Tuhan jadi penguasa hidupmu. Terus percaya kepada Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Terkadang kita merasa
Tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Amin. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kau alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari kaum wanita saja nyanyikan pujian ini. Kaum pria tundukkan kepala, berdoa bersama-sama. Yes. Mari bapak-bapak, mari kaum pria ya, tundukkan di hadapan Tuhan segala keakuan kita bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Yes. Mari kaum pria nyanyikan ini, kaum wanita berdoa bersama-sama. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Tuhan gak pernah berbuat curang dalam hidup kami, Tuhan. Yes Tuhan, mujizat itu nyata. Mari bangkit diri bersama-sama. Dia mengerti, dia peduli. Yesus Tuhan, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan menjadi nyata. Dia mengerti, dia mari yakinkan iman kita lagi kepada Tuhan. Biarkan Tuhan diam di antara hidupmu. Tuhan hidup dan Tuhan berkuasa. Rasakan, alami Tuhan berkuasa dalam hidupmu. Jangan hidup dengan pikiranmu yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan.
Kami teringat dengan perjalanan bangsa Israel, di mana ketika mereka Tuhan mengalami begitu banyak persoalan di dalam kehidupan mereka, Allah mengangkat mereka dari tiap-tiap pergumulan persoalan ketika mereka kembali kepada Allah dan ketika mereka menjadi pelaku firman-Mu. Demikian setiap kami yang pagi hari ini datang kepada Tuhan, kami tidak luput dari tiap-tiap persoalan, masalah, pergumulan yang hari lepas hari kami jalani bersama dengan Tuhan. Tetapi kami bersyukur karena firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kami bahwa dalam kondisi terpuruk sekalipun, Allah menginginkan kami hidup dengan benar sesuai dengan firman-Mu. Tidak curang, tidak kompromi dengan dosa, dan supaya kami tidak menduakan Engkau. Ketika Allah menjadi yang pertama, ketika Allah menempati tempat yang paling baik dalam hidup kami, kami tahu di sana Allah akan berkarya leluasa di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Allah pagi hari ini, kiranya Engkau memperbaharui pikiran kami, Engkau memperbaharui hati kami, Engkau memperbaharui keputusan-keputusan dan pertimbangan kami, supaya di atas segala sesuatu hidup yang takut akan Allah dan hidup yang berkeputusan untuk menyelaraskan diri dengan kebenaran firman-Mu menjadi pilihan kami yang utama. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Di dalam satu nama yang luar biasa dahsyat atas kami, Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Saya akan membacakan beberapa warta kita, kegiatan kita dalam satu minggu ini. Hari ini Bapak Ibu jam 10 pagi ada kelas Bina Pranika. Kemudian masih pada hari ini Minggu 22 November jamnya jam 5 sore ada kelas persiapan baptisan. Mengingatkan kepada calon baptisan nanti sore mohon mengumpulkan foto dan fotokopi identitas diri ya, karena bulan depan sakramen baptisan akan dilaksanakan dan ada banyak pernik Bapak Ibu yang harus kami siapkan berkaitan dengan akta baptisan. Jadi tolong supaya pengumpulan foto dan fotokopi identitas tidak tertunda lagi, gitu ya. Kemudian masih terkait dengan kelas persiapan baptisan, kami boleh minta tolong ya kepada beberapa orang pria yang kuat, yang tangguh, untuk memasukkan papan tulis Bapak-bapak menuju ke ruangan ini yang akan kami gunakan untuk kelas. Sebelumnya terima kasih banyak untuk bantuannya. Kemudian saya beranjak kepada hari Selasa, tanggalnya 24 November 2020, ada ibadah komisi wanita, pemimpin pujian oleh Ibu Glenn, doa oleh Ibu Asri, firman Tuhan oleh Ibu Ristiono, konsumsi oleh Ibu Untung. Tempatnya di ruang serbaguna gereja, bukan di WSG ya, ruang serbaguna gereja di Jalan Ketilang Asri, Blok E nomor 106 ya. Saya beranjak ke hari Kamis, Bapak Ibu, ada ibadah komisi senior, firman Tuhan oleh Ibu Asri, doa syafaat oleh Ibu Paulus, pujian oleh Mbak Eni, konsumsi oleh Ibu Kanto, petugas kolektan oleh Mbak Eni. Tempatnya sama di ruang serbaguna gereja, bukan di WSG. Kemudian hari Jumat ada ibadah youth di sini ya, karena kalau ibadah youth mereka semua pakai alat musik lengkap Bapak Ibu ya. Jadi tempatnya ada di sini di WSG, jamnya jam 7 malam. Kemudian saya beranjak hari Sabtu ada latihan untuk pemusik dan pemuji untuk ibadah hari Minggu. Di sini waktunya disesuaikan ya, biasanya ngobrol di WA jam berapa begitu. Kemudian minggu depan ada ibadah Minggu jam
pagi dengan WL-nya Saudara Lia, singersnya oleh Saudari Cio dan Saudara Ica, pemusik oleh Bapak Walensa, Bapak Danu, Bapak Yosua dan Saudari Ian, asar oleh Bapak Ibu John Tangku Bolon, dan LCD akan dilayani oleh Saudara Elis. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Waktu selanjutnya dan berikan kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Biar segala hormat, pujian, syukur hanya bagi Tuhan. Tuhan, terus kami berdoa. Sebentar lagi kami tidak berpisah satu dengan yang lainnya. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, baik secara online maupun secara langsung Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar setiap mereka mengalami Tuhan, merasakan kedaulatan dan kekuasaan Tuhan yang diam, yang hidup, berkuasa dalam hidup mereka dalam minggu ini, sehingga hidup mereka semuanya Tuhan mengalami Tuhan yang berbeda dari hari-hari yang lalu. Hidup penuh sukacita, hidup penuh damai sejahtera, hidup penuh dengan pengharapan dan pertolongan Tuhan, karena Tuhan tinggal di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Ini kami dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berdaulatlah atas hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih, sekarang pulanglah, kembali dan jadilah berkat dimanapun kau berada. Terimalah berkat kasih rahmat dari Allah Bapa di surga, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai engkau, menuntun hidupmu, membuat apapun yang kau kerjakan diberkati Tuhan dan dibuat menjadi berhasil untuk kemuliaan Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya beriman bersama berkata, amin. Memberkati Inggris.